Hai guys, welcome back to Bersaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini kita akan membahas mengenai sebuah sosok yang misterius dan bentuknya sering kita lihat dalam bentuk patung-patung, yaitu adalah malaikat. Dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kita melihat bahwa malaikat memegang peranan penting di dalam Alkitab, serta juga berperan aktif dalam kisah-kisah di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab juga kita melihat bahwa malaikat ini tampil dengan berbagai macam cara, serta dalam berbagai macam situasi. Semisalnya, malaikat yang menjaga Taman Eden, ada juga malaikat Gabriel yang mengemukakan mengenai kelahiran Tuhan Yesus, serta ada juga malaikat Mikael, dan banyak yang lainnya. Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa malaikat ini adalah sosok ciptaan Tuhan yang tidak hanya berperan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, namun juga untuk melakukan kehendak-Nya, serta berperang dalam peperangan rohani di pihak kita. Tidak seperti di film-film ataupun di kartun, malaikat bukanlah berasal dari orang yang telah meninggal, yang kerjaannya hanya duduk-duduk di atas awan sambil main harpa. Bukan. Malaikat adalah sosok ciptaan Tuhan yang bertugas untuk melayani Dia, dan ini berbeda dengan manusia. Hal ini kita bisa baca di Ibrani 1 ayat ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Yesus mengatakan di Matius 22 ayat 30 bahwa di surga nanti kita akan menjadi seperti malaikat dalam beberapa hal. Namun ini bukan berarti bahwa kita menjadi sepenuhnya seperti malaikat. Namun artinya adalah bahwa kita akan meninggalkan hal-hal duniawi dan kita akan menikmati hadirat Tuhan, sama seperti malaikat. Mengenai bentuk daripada malaikat itu sendiri, Alkitab tidak memberikan deskripsi yang jelas. Dan seringkali kita melihat bahwa malaikat ini sering muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan di dalam Alkitab, malaikat seringkali muncul dalam bentuk manusia biasa. Dan bahkan kita bisa berinteraksi dengan malaikat tanpa menyadarinya. Sebagaimana tertulis di Ibrani 13 ayat kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Dan juga di kisah lainnya di mana kita melihat bahwa malaikat menunjukkan dirinya dalam bentuk manusia biasa, bisa kita temukan di kisah Abraham, Gideon, serta Lot. Dalam situasi lainnya, malaikat bisa terlihat begitu kuat dan menakutkan. Walaupun demikian, kita tidak diperbolehkan untuk menyembah malaikat. Hanya Tuhan saja yang bisa kita sembah. Contohnya bisa kita lihat di Wahyu 19 ayat 9-10. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, anak kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Melihat bahwa bagaimana malaikat bisa menampakkan dirinya dalam berbagai macam cara, serta situasi, maka sangat mungkin bahwa ada beberapa jenis malaikat, dan ini juga diperkuat oleh beberapa ayat di dalam Alkitab. Malaikat bersayap 6 yang ada di kitab Yesaya disebut sebagai serafim. Malaikat bersayap 2 yang ada di atas tabut perjanjian disebut sebagai cherubim. Alkitab juga menyebutkan ada malaikat utama atau yang lebih sering dikenal sebagai archangels yang bernama Mikael, yang dimana dikatakan sebagai malaikat terkuat dan juga pemimpin dari malaikat-malaikat. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua untuk lebih mengerti sosok yang bernama malaikat. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. God bless.